Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama channel LUS Jofly. Kali ini kita akan satu putaran saja di sirkuit Mandalika, sambil kita akan menjelaskan tujuan dan maksud dari pembangunan dari sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia punya ini. Sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan memiliki 17 tikungan yang ada di sepanjang dari sirkuit Mandalika ini. Dan untuk saat ini kita berada di trek lurus yang memiliki panjang 700 meter dan memiliki lebar 15 meter. Jadi tujuan dari pembangunan sirkuit Mandalika yang bertaraf internasional ini, yang nanti akan melakukan aksi balapan di sirkuit Mandalika ini, yaitu kelas dari MotoGP, Moto2, Moto3 dan World Superbike yang akan dilangsungkan selama 1 tahun ini dan akan dilanjutkan dengan tahun-tahun berikutnya. Sirkuit Mandalika ini berkonsep street circuit, yang dimana untuk lintasan dari sirkuit Mandalika ini boleh digunakan sebagai akses atau jalan raya yang nanti akan dilakukan pembuka tutupan dari pemakaian di area sirkuit Mandalika ini. Jadi untuk pemakaian yang ada di sirkuit Mandalika ini, apabila nanti tidak ada perhelatan akbar yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, akan diberikan akses beberapa titik yang nanti yang boleh atau diperbolehkan untuk digunakan sebagai akses jalan raya. Sirkuit Mandalika ini berkonsep sama dengan sirkuit Monte Carlo yang ada di Monaco dan Marina Bay yang ada di Singapura, yang digunakan untuk balap mobil Formula One dengan konsep buka tutup. Lintasan itu dapat digunakan untuk kejuaraan dengan level lebih rendah seperti kejuaraan nasional. Ketika tidak ada balapan, lintasan akan dibuka untuk jalan raya bagi publik. Dengan konsep seperti itu, lintasan balap tidak mengganggu atau mangkrak ketika tak ada MotoGP dan World Superbike yang ada di Mandalika ini. Kemudian untuk progres terakhir yang ada di Mandalika ini masih difokuskan untuk di bagian track plan yang sedang dilakukan pengoneksian dan dilakukannya untuk pengaspalan lapisan pertama atau AC base. Jadi untuk pelapisan atau pengaspalan yang dilakukan di track plan yang ada di sirkuit Mandalika yang sepanjang 4,31 km ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu lapisan pertama di lapisan AC base, kemudian dilanjut dengan lapisan kedua AC binder hingga lapisan terakhir yaitu lapisan surface SMA, yang lapisan ketiga ini merupakan pengerjaannya tidak boleh terputus atau harus terus dilakukan hingga terkoneksi dengan titik awal sampai dengan titik akhir. Aspal lapisan pertama atau AC base ini diproses menggunakan aspal mixing plant yang dibangun PT Pembangunan Perumahan Persero di area seat facility untuk proyek jalan raya kawasan khusus. Aspal mixing plant yang digunakan adalah Lintek seri CSD 3000 berkapasitas maksimal 240 ton per jam. Dan tujuan dibangunnya proyek pembangunan sirkuit Mandalika ini yaitu Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat, sudah tentu akan mendapat banyak manfaat dari kejuaraan tersebut. Masyarakat Indonesia akan mendapat hiburan kelas dunia yang digelar di negeri sendiri. Selama ini mereka harus pergi ke luar negeri guna menyaksikan secara langsung balapan tersebut. Kejuaraan itu juga akan membuat pariwisata Indonesia bergairah. Indonesia akan lebih dikenal dunia. Puluhan ribu penggemar MotoGP dan World Superbike dari seluruh dunia
akan berbondong-bondong ke Pulau Lombok untuk menyaksikan jagoannya berlaga. Perlu dirancang sebuah konsep pembangunan yang melibatkan masyarakat setempat. Ketika sirkuit sudah jadi nantinya, masyarakat lokal harus ikut menikmati keuntungan dari kejuaraan di sini. Mereka dapat ambil bagian dalam kejuaraan, misalnya menyiapkan akomodasi seperti penyewaan kamar atau rumah bagi turis, hingga bekerja di industri pariwisata. Sedikit jawaban untuk teman-teman sekalian terkait pertanyaan untuk progres dari pembangunan pedok maupun pembangunan dari grandstand yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi teman-teman sekalian, untuk grandstand yang ada di sirkuit Mandalika ini pasti diprioritaskan untuk segera dibangun. Namun untuk kelebihan dari grandstand yang ada di sirkuit Mandalika ini, selain berkonsep buka tutup atau perakitan yang dikonsepkan untuk grandstand yang ada di sirkuit Mandalika ini, grandstand alami juga bisa dimanfaatkan di sisi kiri dari sirkuit Mandalika yang membentang, yang terlihat bukit-bukit yang nanti akan dimanfaatkan sebagai area penonton untuk bisa menonton perhelatan akbar di sirkuit Mandalika ini yang mampu menampung ratusan ribu penonton nantinya. Ada kelebihan yang sangat betul-betul diprioritaskan oleh pembangunan dari sirkuit Mandalika ini, di mana sirkuit Mandalika ini dibangun di pesisir pantai yang merupakan sirkuit pertama yang dibangun di pesisir pantai. Beda halnya dengan sirkuit yang ada di Phillip Island. Phillip Island merupakan sirkuit yang dibangun di perbukitan yang di bawahnya merupakan pantai. Dan ketika nanti untuk sirkuit Mandalika ini rampung keseluruhannya, untuk perhelatan akbar yang ada di sirkuit Mandalika ini dalam setahun dilakukan 2 kali, yaitu World Superbike dan MotoGP. Jadi apabila nanti tidak ada jadwal atau perhelatan akbar yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, bisa digunakan oleh para pembalap-pembalap lokal yang nanti akan melakukan latihan di sirkuit Mandalika ini, dengan catatan diatur schedule yang nanti bisa digunakan untuk tempat para rider-rider Indonesia berlatih mempersiapkan diri menjelang perhelatan akbar di sirkuit Mandalika nantinya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Apabila nanti teman-teman berkenan untuk menunggu updatean dari sirkuit Mandalika tepatnya di sore hari, tentunya kita akan menyajikan untuk updatean terkini perkembangan dan capaian dari sirkuit Mandalika di sore hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi. Salam MotoGP.